Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah yang sudah saya buat sebelumnya. Akan tetapi, sebelum mulainya presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 112100074, kelas 11 3A05, yang berjudul Keprihatinan Bangsa tentang Bencana Alam. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di wilayah yang rawan dengan bencana alam. Hal tersebut disebabkan negara Indonesia memiliki kondisi yang geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam. Lalu, apa itu bencana alam? Dan contohnya dan penyebabnya nanti akan dibahas di dalam presentasi ini. Dalam presentasi ini, saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, yaitu pengertian bencana alam. Lalu yang kedua, jenis-jenis dari bencana alam. Yang ketiga, dampak dari bencana alam. Yang keempat, contoh beserta penyebab bencana alam. Yang kelima, peran pemerintah dalam menangani bencana alam tersebut. Pengertian dari bencana alam menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Asian Disaster Reduction Center, beliau mengatakan bahwa bencana alam bisa menyebabkan kerugian secara meluas dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan lingkungannya. Lalu yang kedua, menurut Kobut Awe, beliau mengatakan bahwa bencana alam bisa mengakibatkan adanya korban atau kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting, atau serangkaian kehidupan. Lalu yang ketiga, yaitu Kamandis UGM. Beliau mengatakan bahwa bencana alam mengakibatkan kerugian materi, adanya korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, menurut WHO tahun 1971, beliau mengatakan bahwa bencana alam yaitu bencana yang diciptakan untuk situasi di mana masyarakat tiba-tiba terganggu dan orang-orang terjerumus ke dalam ketidakberdayaan dan mengalami penderitaan. Jenis-jenis dari bencana alam, yaitu yang pertama, geologi. Geologi bencana alam yang terjadi karena adanya gerakan atau aktivitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan. Contohnya yaitu pertama gempa bumi, yang kedua tanah longsor, ketiga gunung meletus, dan tsunami. Lalu jenis yang kedua yaitu meteorologis. Meteorologis bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Contohnya mengalami kekeringan dan banjir. Yang ketiga, ekstraterestrial, bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Contohnya itu meteor. Dampak dari bencana alam ke kehidupan sosial masyarakat, yaitu mengakibatkan terganggunya ketenangan dan pola hidup masyarakat, sehingga mampu menghancurkan harapan masyarakatnya. Yang kedua, dampak ke kehidupan ekonomi masyarakatnya, yaitu mengakibatkan sarana dan prasarana perekonomian yang lain rusak, sehingga kegiatan industri menjadi terhenti. Lalu yang kedua, kegiatan ekonominya menjadi terganggu, telekomunikasinya rusak, jaringan listriknya terputus, dan sebagian besar masyarakat yang mengalami bencana alam tersebut akan kehilangan pekerjaan sehingga pengangguran terjadi di mana-mana. Yang ketiga, dampak ke dalam lingkungan hidup. Di dalam lingkungan hidup ini ditentukan oleh banyaknya korban dan jenis bencana alam yang sedang terjadi.
Contoh beserta penyebab dari bencana alam. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi penyebabnya karena adanya menimbulkan getaran pada kulit bumi, baik oleh tenaga tektonisme, vulkanisme, maupun akibat runtuhan-runtuhan di perut bumi atau kulit bumi. Adapun penyebab gempa bumi, pertama yaitu terjadinya letusan gunung berapi. Karena adanya letusan gunung berapi, di daerah gunung tersebut akan mengalami gempa bumi. Gempa bumi penyebabnya tidak hanya kepada alam saja, bisa non-alam. Penyebabnya apa jika non-alam? Yaitu manusia sedang menguji coba peledak dengan yang berkekuatan tinggi. Contohnya itu yaitu bom. Lalu contoh yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus penyebabnya adalah adanya endapan magma yang ada pada perut bumi didorong keluar oleh gas yang ketika itu mempunyai tekanan tinggi. Contoh ketiga, tsunami. Tsunami terjadi adanya gelombang naik akibat pergeseran lempeng yang terjadi di laut. Contoh yang keempat yaitu banjir. Banjir itu penyebabnya karena adanya debit air yang mengalir melalui bagian penampung sungai sehingga tidak tersalurkan dan tertampung sampai lembah aliran sungai tidak bisa menampungnya sehingga sungai tersebut akan meluap. Penyebab lainnya yaitu di daerah tersebut mengalami curah hujan yang tinggi dan memiliki bendungan yang rusak atau sudah tua sehingga tidak bisa menampung kekuatan air. Terakhir, banjir itu bisa disebabkan oleh non-alam. Contohnya itu manusia dengan membuang sampah sembarangan sehingga saluran-salurannya terhambat dan itu bisa mengakibatkan banjir. Longsor. Daerah tersebut mengalami hujan yang cukup lebat, tidak adanya perpohonan, dan daerah tersebut memiliki kondisi tanah yang kurang padat sehingga bisa menyebabkan tanah longsor. Yang keenam yaitu angin topan. Angin topan itu penyebabnya terjadi pada masa pancaroba, yaitu ketika terjadinya perubahan musim. Yang ketujuh yaitu kekeringan. Kekeringan penyebabnya karena suatu keadaan di mana daerah tersebut terjadinya kekurangan pasokan air dengan masa waktu yang sangat panjang atau waktu yang tidak bisa ditentukan. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menangani bencana alam. Yang pertama, pemerintah akan mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana alam dalam lingkungan kabupaten. Yang kedua, pemerintah akan memastikan bahwa semua anggota masyarakatnya menyadari potensi dampak dari bencana alam. Yang ketiga, pemerintah akan membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana. Yang keempat, pemerintah akan menjaga hubungan dengan para penjabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan kesehatan dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran. Yang kelima, pemerintah akan memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai. Yang keenam, pemerintah akan melaksanakan program pendidikan dan menyadarkan masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat. Dan yang terakhir, pemerintah akan mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman untuk korban yang mengalami bencana alam dan menemukan lokasi pengungsian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jika penjelasan saya kurang begitu memahami bagi kalian.
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.